Kertanegara adalah raja terakhir Kerajaan Singosari yang memerintah dari tahun 1269 sampai 1292 Masehi. Raja Kertanegara sangat terkenal, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Dalam bidang politik, dia terkenal sebagai raja yang mempunyai gagasan perluasan kekuasaan keluar Pulau Jawa yang disebut Dwipantra Mandala, yang kelak akan dilanjutkan oleh Gajah Mada dalam rangkaian Sumpah Palapa. Wilayah yang ingin dikuasai Raja Kertanegara meliputi seluruh Dwipantra atau sekarang dikenal sebagai Nusantara. Tindakan Raja Kertanegara untuk meluaskan kekuasaannya sebenarnya didorong oleh ancaman dari Kubilai Han, Kaisar Mongol yang mendirikan dinasti Yuan di daratan Cina. Untuk melawan ambisi penaklukan Kubilai Han, Raja Kertanegara mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual. Kubilai Han sendiri adalah cucu dari Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol. Kubilai Khan resmi menjadi bangsa Mongol pertama yang menguasai seluruh Cina setelah menaklukkan dinasti Song pada tahun 1279 Masehi. Pada tahun 1280 Masehi, Kubilai Han mendirikan dinasti Yuan dan memulai pemerintahannya dengan meminta pengakuan dari negara-negara yang sebelumnya mengakui kekuasaan raja-raja Cina dari dinasti Song. Mereka yang menolak akan dipaksa dengan kekuatan militer yang terkenal kuat hingga mampu menguasai sepertiga dunia, sebagaimana halnya Burma, Kamboja, dan Campak, yang diserbu tentara Mongol karena tidak mau tunduk begitu saja. Pada akhirnya negara-negara lain menganggap akan lebih aman apabila mengirimkan utusan dengan upeti kepada Kubilai Khan daripada melawannya. Di bawah kepemerintahan Kubilai Han, dinasti Yuan mampu menguasai seluruh Cina, Mongolia, Korea, dan beberapa wilayah di sekitarnya. Ancaman dari Kubilai Khan itulah yang membuka mata Raja Kertanegara untuk memperluas wilayahnya sampai keluar Pulau Jawa. Kitab Negara Kertagama menggambarkan Kertanegara sebagai seorang raja yang tidak ada bandingannya di antara raja-raja lain di masa lampau. Ia sempurna dalam ilmu ketatanegaraan, ilmu pengetahuan, menguasai ilmu hakikat, patuh pada hukum, teguh dalam menjalankan ketentuan agama, dan amat berusaha dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan. Untuk menghadapi ancaman Kubilai Khan, Raja Kertanegara mengadakan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Beberapa bukti hubungan tersebut terdapat dalam prastasi Posah yang menyatakan bahwa salah seorang permaisuri Raja Campa adalah putri dari Jawa. Dengan adanya hubungan tersebut, ketika tentara Kubilai Khan hendak menambah perbekalan di Campa, mereka ditolak untuk mendarat. Sedangkan dalam bidang keagamaan, Raja Kertanegara juga berusaha untuk mengimbangi Kubilai Khan, yakni dengan menganut agama Buddha Tantrayana dari aliran Kala Cakra. Aliran inilah yang dianut oleh raja-raja Mongol, yang dirasa lebih sesuai dengan jiwa mereka. Demikianlah Raja Kertanegara mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual untuk menghadapi ancaman ekspansi Kubilai Khan. Ketika sudah merasa cukup kuat, Raja Kertanegara bahkan berani menganiaya utusan Kubilai Khan yang datang ke hadapannya. Tercatat pada tahun 1290 dan 1291 Masehi, Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa untuk menuntut supaya ada seorang pangeran yang dikirim ke Cina sebagai tanda tunduk kepada dinasti Yuan. Utusan yang ditugaskan ke Singosari untuk menemui Raja Kertanegara bernama Mengci. Penganiayaan terhadap Mengci dianggap sebagai penghinaan besar dan merupakan pengumuman perang.
yang konon utusan Kaisar Mongol tersebut dipotong telinganya oleh Kertanegara dan menyuruhnya pulang ke Cina, yang berarti Kertanegara menolak takluk kepada Kubilai Khan. Oleh sebab itu, sesaat sekembalinya Mengci ke hadapan Kubilai Khan, pasukan Mongol dikerahkan untuk menggempur Pulau Jawa, lebih tepatnya Singosari. Namun sebelum menerima amukan pasukan Kubilai Khan, Kertanegara lebih dulu meninggal dalam kudeta yang dilakukan oleh ipar sekaligus besannya, Jaya Katuang.